yang ada ibadah yang bukan rutinitas, tapi ibadah yang mengalami Roh Kudus. Ya, ketika kau membuka hatimu, maka merasakan dia menjamah, dia memuaskan saudara, dipuaskan oleh hadiratnya, dan kita dipuaskan oleh Roh Kudus. Jangan menganggap yang lain. Tanya untuk Tuhan, tanya untuk Yesus. Kita tidak pernah merasa kesepian. Saya berpuluh tahun dengan kamu sendiri, tapi saya tidak merasa kesepian selama ini. Karena suami saya adalah Roh Kudus. Suami saya adalah Yesus. Memuaskan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran. Kita dipuaskan oleh hadirat. Kita dipuaskan oleh Yesus adalah kasih jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kau sayang sama kita semuanya. Kalau kau sayang, kalau kau Bapa, kau Bapa kami, kau menghajar anak-anak yang dikasihi. Karena dia mengasihi, penuh kasih. Sebabnya kenapa kita panggil Bapa? Bapa. Saya kalau bangun pagi saya selalu bilang, Bapa, I love you. Aku cinta kau. Bapa, ya Abba, ya Bapa, ya Bapa. Aku cinta kau. Dan terlebih, dia lebih mencintai saya.
Jika saya tidak mati bunuh diri, masuk neraka. Dia mencintai saya, sehingga dia punya rencana untuk saya menjadi hamba-Nya. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan atas kehadiran. Menyerahkan ibadah pada pagi hari ini kepada-Mu Tuhan. Bisa ketika saya khotbah, bisa musik secara pelan ya. Bisa saya ikutin secara pelan. Awal hingga akhir Engkau sendiri yang mengambil alih pimpinan, karena bukan aku Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini. Engkau ambil alih awal hingga akhir, semuanya aku serahkan kepada-Mu Roh Kudus. Berbicaralah melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, segar pada pagi hari ini, sukacita. Sukacita. Oh, mama di belakang. Ketika saya masuk, dia begitu senang bertemu saya. Karena waktu di sebelah kemarin kita makan, saya masuk, saya belai-belai dia, saya berdoa. Waktu saya masuk, langsung dia bilang, cantik, cantik, cantik. Kita harus jadi berkat kemanapun kita diutus. Saya juga gak nyangka, saya masuk dia langsung. Yang pertama dia melihat saya. Kenapa? Karena saya di sebelah sayang-sayang sama dia. Saya doa, saya sayang, saya pegang dia. Saya datang, mama itu ingat saya. Cantik, cantik. Oh iya, langsung saya datang, saya tepuk pipinya, senang dia. Haleluya. Kita sebagai hamba-Nya harus jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Amin. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman, saya mau bersaksi juga. Baju yang saya pakai ini baju baru. Ibu sudah kasih saya kain ini, tapi saya bilang, Bu, ya udah nanti di Surabaya baru saya jahit. Nggak usah. Ibu maunya saya tuh pergi ke tukang jahit, ibu punya tukang jahit, maunya saya itu dibawa ke sana untuk ukur badan, ukur baju, dan ini baju dari hari Selasa. Dari hari Selasa sudah pergi ke tukang jahit. Saya ikut dan ayo ukur-ukur. Saya bilang udah lah Bu, saya juga bawa baju satu koper loh. Saya nggak tahu saya berapa lama di sini. Jadi Pak Jos, saya berapa lama? Belum tahu nih. Jadi saya mau bawa baju kurang, takut pelayanan lama. Sudah saya bawa baju satu koper. Ya koper nggak besar, koper nomor 2 aja gitu. Tapi bajunya udah saya siapkan. Nanti kalau memang nggak langsung pulang, kan ada beberapa waktu lagi sudah siapkan baju. Dan saya pikir ya udah, baru saya tanya, ibu nggak usah repot-repot deh, saya di Surabaya nanti saya jahitkan. Tapi memang Tuhan tahu, saya ini paling malas jahit baju. Dimanapun saya pelayanan dapat baju sudah jadi. Dimanapun pelayanan dapat baju, berkat-berkat sudah jadi. Dan puji Tuhan, saya sudah gak suka jahit baju karena pertama kali saya jahit baju itu didedel terus. Terus kain saya mahal sampai 600-an. Waktu itu Natalan, jadi kita kan punya dibilangin pakai seragam. Ya sudah, akhirnya kita beli kain mahal 600, tukang jahit 200. Ya ampun, baju mahal-mahal. Gak pernah jahit, sekali jahit didedel-dedel sampai rusak baju saya. Terpaksa pakai waktu Natal, kita hamba Tuhan yang pelayanan di gereja. Jadi sejak itu saya tidak pernah suka jahit baju. Tapi puji Tuhan, ini dikejar terus. Jumat datang, Sabtu kemarin datang, belum jahit. Baru digunting tadi malam. Dia bilang kalau dia sempat dia akan kirim nanti malam. Enggak mungkin nanti malam dikirim, pasti dia garap sampai tengah malam. Pagi-pagi tadi 6:30 baru dibawa. Ayo ibu coba ibu tukang jahit. Ibu coba. Ya dicoba,
akhirnya waduh cantik Bu, tukang jahit bilang cantik, soalnya badan ibu juga cantik. Makanya saya itu jaga badan sekali. Semuanya kita harus jaga, luar dalam. Kita sebagai orang Kristen kan luar dalam kita itu dan luar itu semuanya harus bagus. Luar dalam. Kan saya bilang ke ibu gembala. Ibu gembala itu sudah punya kasih sayang, murah hati. Tuhan sudah pakai semuanya. Tapi tubuh kita ini baik Allah. Tubuh kita ini baik Allah. Saya bilang kalau saya datang beberapa kali, saya setiap datang saya mau nginep di rumahnya ibu gembala di rumah patung, karena ibu begitu penuh kasih melayani saya. Dan memang kemarin kita udah capek ya, kemarin kita makan di pantai, ya udah ibu capek saya tahu juga, akhirnya saya cuci piring semuanya. Ya karena air mengalir ya saya cuci piring dari kemarin belum dicuci, dan kita pagi-pagi udah yang malamnya punya, pagi-pagi kita udah persiapkan diri mau berangkat, ya saya cuci semuanya dari tadi malam punya dan ditumpuk. Dan kita ke pantai juga, kita habis makan, saya cuci, ibu lagi mandi, ya udah saya cuci semuanya, piring-piring bersih. Ibu pikirkan ibu habis mandi, nanti ibu cuci, ibu keluar, wah sudah dicuci ya sekali-kali hamba Tuhan cuci piring dong. Iya toh, masa hamba Tuhan mau dilayani terus? Hamba Tuhan juga harus melayani. Amin. Jadi saling melayani. Amin. Amin. Jadi saya bilang ke ibu, yang itu pasti pun hamba Tuhan. Ya, makanya yang diberkati hamba Tuhan dong. Iya kan? Semua diberi. Kita semua diberkati. Jadi saya bilang ibu, hanya satu yang ibu kurang. Jaga tubuh, bukan ibu saja, semua tubuh kita ini gereja Tuhan bukan bangunan. Nah, gereja Tuhan ini bukan bangunan suatu kelak akan diruntuhkan seperti bangunan Bait Allah di Israel kan sudah hancur. Bangunan ini akan hancur, tapi bangunan yang adalah gereja adalah tubuh kita sendiri dong. Nah itu sebabnya Tuhan bilang tubuh kita kan adalah Bait Allah. Dan kalau Bait Allah kita rusakin gimana? Penuh dengan penyakit. Ya, jadi mungkin yang gemuk-gemuk bisa mulai jaga mulut nih. Ya, Yos sudah ketawa. Apa Yos gemuk nggak? Yos sudah ketawa nih di belakang. Mengalir saja Bu. Ya, mengalir saja. Ya, yang gemuk-gemuk sudah mulai mengalir saja. Ya, yang gemuk-gemuk sudah bilang mengalir saja Bu. Mengalir saja nih. Yang gemuk-gemuk sudah bilang, wah kita mesti jaga nih. Badan kita kan Bait Allah kan. Nanti kalau sudah gemuk nanti jalannya berat tuh. Kalau langsing seperti ibu nih lari kemana-mana, di gunung, di pantai, di mana-mana, oke aja. Saya bilang sama ibu, kalau saya datang, ibu harus ada, harus sehat, harus panjang umur. Ibu kalau nggak jaga makan, diabetes 500. Dan hari-hari ini kita semuanya, saya kalau makan enak hari ini, 1 minggu lagi baru saya makan enak. Mungkin saya keluar ya dijamu sebagai pemicil, dijamu enak-enak. Tapi kalau saya sudah pulang ke Surabaya, saya mulai makan sayur, buah yang banyak. Saya nggak makan daging-daging lagi. Saya lebih banyak makan ikan laut. Nah, jadi saya bilang kemarin ibu kan dikasih jemaat di mana itu Cempedang. Cempedang itu kan sama jahatnya dengan durian. Waktu saya belum ngomong, kita makan di sana, ibu makan 10 di yang pohonnya, yang ada di pohon. Kita makan 10, ibu makan 10, saya makan 20. Diambil dari pohon. Pak Jos bilang, ibu normal, makan aja. Saya bilang sejak saya hijrah dari Ternate ke Surabaya ke Jawa, 40 tahun saya nggak makan cempedang. Saya makan cempedang di pulau saya di Ternate. Ini 40 tahun baru saya dijamu dimakan 40 tahun pun saya makan hitung-hitung. Pak Jos bilang, ibu 40 tahun normal, makan aja. Akhirnya saya makan 20. Ibu gembala makan 10.
Bagi orang yang diabetes nggak bisa makan seperti itu 10. Kemarin ibu makan, kita dikasih bawa pulang 1, dan ibu makan, saya udah bilang, ibu, saya jaga, jangan makan banyak. Akhirnya ibu makan cuma 3, 4, udah cukup. Iya. Memang cempedak ini enak sekali, saya juga doyan, tapi saya atur pola makan saya. Itu sebabnya saudara, kita harus roh jiwa tubuh kita semuanya harus sehat, harus kudus. Nah, saya katakan kekristenan itu adalah agama itu, kekristenan bukan agama. Kekristenan itu pertobatan dan hidup berubah. Itu kekristenan. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita nggak bertobat, kita nggak berubah. Buat apa? Sia-sia kita capek-capek masuk keluar gereja, rutinitas, tapi kita nggak bertobat. Sia-sia. Nanti kita nggak ke sorga. Tadi ngomong-ngomong lagi dengan Pak, saya suka duduk di depan mobil sama-sama Pak itu Batung. Mereka naik mobil, nggak diklakson. Mereka naik motor, nggak diklakson. Saya sampai kaget. Kemarin di kota Jogja, kita lagi mau lurus ini, dia mau ke kanan. Harusnya dia sudah di sini dong. Terus kalau mobil kalau lampu hijau kan dia harus langsung ke kanan. Masa kita di sini mau lurus, dia dari sini, kita udah jalan, dia potong ke kita ke kanan. Itu kan salah besar. Orang-orang yang tanpa pertobatan, tidak sadar diri, tidak punya etika. Kita melihat dari, makanya di dalam Matius 7 Tuhan bilang, gampang menilai orang Kristen, nggak sulit. Kita menilai itu dari perbuatan saja, nggak usah mesti melihat gampang sekali. Apalagi kita penuh dengan Roh Kudus, apalagi kita hidup benar kudus di hadapan Tuhan, gampang sekali menilai orang-orang Kristen seperti apa. Dengan perbuatan begitu aja kalau orang Kristen, wah nggak bertobat ini. Kalau orang Kristen yang bertobat, dia punya kesadaran diri tinggi, punya etika. Baru yang di sana lampu merah udah lewat ini, lampu merah dia harus stop di sana. Mobil udah jalan, dia nyebrang mobil lagi gitu. Itu kan tidak kesadaran diri, itu kan tidak bertobat. Jadi kalau Tuhan bilang aku adalah kudus, agama itu harus begini, harus begitu. Cara manusia yang buat diatur-atur, begini. Kamu begini ya, nanti ikut saya ya, nanti begini, program begini dan begitu. Itu agama. Upaya manusia mencari Tuhan. Tetapi kalau Kristen, upaya Tuhan mencari manusia. Saya mau mati bunuh diri, dipanggil Tuhan kan? Menjadi hambanya, bukan dipanggil Tuhan mati, bukan dipanggil hidup Tuhan untuk menjadi hambanya. Jadi agama yang peraturan yang mungkin sekarang kita melihat di mana-mana orang Kristen mualaf. Akhir zaman, kita jangan bilang akhir zaman, ya memang akhir zaman. Tapi kekristenan kan dilihat dari bagaimana kamu berakar di dalam Kristus, bagaimana kamu bertumbuh di dalam Kristus, sehingga apapun perut kamu mau melarat, kamu mau miskin, kalau kamu mencari, makanya saya katakan di Immanuel Jogja, saya bilang apa kemarin? Saya mau ngomong, saya lupa lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cari saja, saya nggak peduli yang semua akan ditambahkan kepadamu, saya nggak peduli itu. Itu kan adalah bonus. Ketika kita cari Tuhan, kita mencari Yesus, kita mencari firman-Nya, kita bertobat, kita diubahkan, berkat pasti menyusul kita dong. Pak Jos bilang, ibu kalau datang ke sini, ibu tidak diberkati. Tapi ya Tuhan tahu, memang sekalipun kecil. Tapi Tuhan itu saya melayani, nggak diberkati, mau diberkati, semua akan ditambahkan kepadamu. Itu kan bonus-bonus Tuhan. Di sini nggak diberkati, di sana diberkati. Tapi Tuhan tahu ketika lawatan itu terjadi, biar sedikit, akhirnya
mengerti juga. Saya akhirnya diberkati, padahal udah ngomong saya, ya memang kadang-kadang kan pendeta bisa tes, kadang-kadang pendeta bisa melihat bagaimana benar-benar hamba Tuhan ini. Saya bilang nggak diberkati nggak masalah, saya terbeban dengan jiwa-jiwa, bukan masalah berkat. Tapi Tuhan tahu hati saya melayani dengan hati yang tulus, sekalipun kecil karena lawatan Tuhan terjadi, akhirnya saya diberkati juga. Dan kadang-kadang pendeta juga bisa tes, apa kamu benar-benar datang, kita nggak memberkati kamu mau datang nggak? Kan dilihat juga pelayanan kita. Apa ini hamba Tuhan hanya duit banyak patung, kepanjangan patung aku nggak bisa ingat. Jadi akhirnya saya ngomong aja tuh patung jadi gampang. Patung siapa? Nah, patung kan susah. Saya panggil aja patung. Jadi nah, saya nggak peduli. Saya di Melong di Sulawesi itu, saya orang kaya memberikan saya tempat hotelnya 2 bulan. Saya pergi keliling, saya pulang. Saya pergi keliling. Hamba Tuhan di desa ada berkat memberkati, nggak ada berkat sudah. Saya kan yang penting Tuhan panggil saya untuk jiwa-jiwa, bukan berkat. Berkat itu menyusul saya. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka berkat itu mengejar kita. Dan lagi doa-doa di hotel, tiba-tiba orang ketok-ketok pintu hotel, kasih amplop. Berapa? 1.500.000. Karena saya bawa orang-orang juga ketika saya berkhotbah di sini seperti di gereja, mereka tilawat Tuhan, mereka bertobat, mereka rebah, mereka itu semuanya. Bu, saya ikut Bu ya, saya ikut ibu pergi seberang ke seberang. Akhirnya dengan uang-uang itu saya bayar angkot mereka. Tuhan itu dahsyat. Saya diberkati, di sana tidak memberkati, saya diberkati. Saya berkhotbah di Bupati ngundang saya di Melong di Sulawesi. Habis khotbah dapat 2 juta. Tapi dipakai juga untuk pelayanan. Saya sewa speed untuk nyebrang 1 pulau 1 juta. Kita hanya bertiga, saya bayar. Tapi Tuhan cukupi semuanya. Kita nggak perlu, yang penting kalau Tuhan panggil kita mau fokus pada Tuhan. Tuhan seperti itu, Tuhan memberkati. Ya akhirnya tadi pagi baru dibawa nih bajunya. Langsung dicoba. Wow, tukang jahit juga senang. Badan ibu cantik ya. Kok pas ya? Kalau yang saya di Surabaya tukang jahit terkenal, tapi didegel terus. Ini kok pas? Ya memang Tuhan sudah menyertai, ya pasti nggak perlu didedel, nggak perlu dirusakin tanah. Ya udah, akhirnya saya pakai. Tukang jahitnya Pintar ya, dan diurapi Tuhan ya. Amin. Jadi saya katakan bahwa kekristenan itu pertobatan dan perubahan, bukan ikut-ikut begini. Banyak orang ini akhir zaman. Saya lihat video-video di mana-mana Kristen mualaf, di sana sudah Kristen jadi mualaf, dipengaruhi oleh orang-orang mayoritas, dipengaruhi langsung gara-gara perut. Bukan, sebetulnya kalau engkau berakar di dalam Kristus, kalau ada ciptaan baru yang saya katakan harus dilahirkan dari air dan roh. Apapun Tuhan kan katakan, ketika engkau percaya kepadaku, engkau harus bayar harga, sangkal diri, pikul salib, dianiaya, difitnah, sekalipun lapar. Rasul Paulus lapar, di penjara, tapi dia bertahan. Ada amin? Amin. Dan apa dengan perut kita saja nggak bisa makan sehari, kita langsung menyalibkan Yesus kedua kali. Halo? Saya bilang Kristen yang seperti itu, Kristen tidak pernah mengalami Yesus. Kristen mengalami Yesus itu perjumpaan dengan Yesus, mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Apapun yang terjadi, uang. Banyak juga orang artis-artis
duniawi. Akhirnya jadi mualaf. Apa seperti itu kita jadi orang Kristen? Kan Tuhan bilang, kalau engkau bukan hanya enak-enak, engkau menjadi orang Kristen, engkau harus pikul salib, sangkal diri, dianiaya, difitnah. Jadi sebetulnya kekristenan itu balance. Udah banyak hamba Tuhan yang tidak menyampaikan kebenaran dengan balance. Balance itu seimbang. Diberkati, tapi kau juga harus bayar harga. Jangan hanya mau enak-enak diberkati. Memang hamba Tuhan besar ya banyak uang juga harus melihat keadaan gereja yang minus, yang di desa. Tapi mereka memperkaya diri. Dan akhirnya mereka tidak memperhatikan juga ya ada dua sisi. Ya, karena tidak berakar di dalam Kristus, sehingga gara-gara tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, sehingga gara-gara perut saja berani menyalibkan Yesus kedua kali, pindah agama. Tapi yang kedua, yang pendeta besar juga harus melihat gereja-gereja yang minus, bukan memperkaya diri di kota. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan bahwa perhatikan sesama. Perhatikan sesama itu ya sesama kita dulu Kristen. Sudah itu baru yang di luar. Jadi kita juga harus melihat perkembangan. Sebenarnya saya sebagai penginjil memenangkan jiwa. Tapi saya melihat orang-orang yang mualaf, hatiku sakit. Saya memenangkan jiwa ini nggak gampang. Saya harus bayar harga, saya harus puasa, saya harus. Tapi mereka cuma-cuma diambil jadi mualaf. Sakit hati dong. Saya melihat video-video seperti itu saya sakit hati. Saya capek memenangkan jiwa. Tapi mereka begitu gampang karena tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dia tidak terpengaruh dengan apapun juga. Amin. Amin. Tidak terpengaruh dengan apapun juga, sekalipun mungkin perut lapar. Tapi ketika kita dahulukan Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Gak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Gak mungkin Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan kan juga kan firman Tuhan mengatakan, aku tidak melihat fisik, tapi aku melihat hati. Ada amin. Amin. Jadi Tuhan melihat hati kita sampai di mana kita bergantung sama Tuhan, sampai di mana kita percaya kepada Tuhan. Jadi saya bilang kekristenan itu pertobatan dan perubahan hidup. Jangan saudara pikir bahwa kekristenan itu yang penting jadi Kristen, yang penting datang ke gereja, tidak bertobat, tidak berubah. Mana bisa kita masuk surga tidak bertobat, tidak berubah. Amin. Amin. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 katakan, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Setelah kita bertobat, coba kita buka. Gak bisa main-main dengan kekristenan. Akhir zaman di mana-mana terjadi gempa, di mana-mana gempa Turki, di mana-mana tanah longsor. Lihat tuh video barusan saya dapat akses untuk menuju ke Kupang. Saya sudah 3 kali melayani ke Kupang Soe. Jalan ke Kupang yang mau ke Soe ketutup gunung, pindah langsung menutupi jalan. Ajaib kan? Filipi. Siapa yang baca? Deborah. Filipi 2 ayat yang ke-12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 hingga ayat 13. Dikatakan Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah
kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, banyak hamba-hamba Tuhan di kota, full timer, atau di desa atau dimanapun full timer. Kalau ada gembalanya, mereka melakukan pekerjaan dengan setia. Tapi kalau gembala keluar, mereka sakarape dewe. Gak bisa. Rasul Paulus katakan bahwa sekalipun aku ada dan aku nggak ada, kau harus mengerjakan sama seperti aku ada. Tapi banyak orang Kristen seperti itu, kan tidak bertobat, tidak berubah, tidak ada kesadaran diri. Orang yang nggak bertobat, nggak berubah tuh dia nggak ada kesadaran diri. Lihat orang baru dikerjakan, nggak ada, nggak kerja, nggak bisa seperti itu. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi hamba Tuhan yang kan Tuhan bilang setia dalam hal kecil, maka aku akan memberikan hal yang besar. Bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Tunggu gembala ada, baru kita kerjakan. Gembala nggak ada, kita nggak kerjakan. Ada amin? Amin. Jangan saudara pikir bahwa yang mungkin ya di desa-desa mungkin sudah nggak berzina, tapi berselingkuh masih banyak ya orang-orang di desa. Perselingkuhan, berzina. Saya rasa berzina, perselingkuhan itu dari desa ke kota, nggak pandang bulu. Perdukunan, sini mungkin masih ada perdukunan, ada. Makanya saya bilang desa, kota. Mungkin kota jarang ada perdukunan, kebanyakan di desa-desa. Saya pelayan di pulau-pulau itu perdukunan yang kuat. Orang Kristen nggak bertobat, pakai dukun-dukun. Mau pendeta mau khotbah, minum cap tikus, minum apa itu yang cap tikus yang dari pohon apa namanya? Tuak ya? Tuak. Apa tuak? Sopi. Minum mau khotbah, minum apa namanya, supaya katanya berani, mukanya jadi merah. Arak kan, kalau minum arak, kalau saya kan musim hujan kan saya minum arak satu sloki kecil, itu buat kesehatan kan, badannya panas hangat ya. Tapi kalau arak buat mabuk-mabuk itu kan Tuhan bilang nggak boleh mabuk. Tapi kalau hanya sekedar memanaskan tubuh karena hujan, karena dingin, minum arak. Kita juga bilang arak adalah untuk kesehatan. Saya berkhotbah karena urapan, karena bayar harga, karena doa puasa, karena duduk di bawah kaki Tuhan, menerima puasa dan urapan. Bukan karena hamba-hamba Tuhan di pulau-pulau minum tuak. Dan katanya supaya berani, supaya mukanya merah, ngomongnya lancar. Siapa bilang kamu ngomongnya lancar? Yang penting ngomongnya lancar apa urapan puasa yang sungguh-sungguh menembak dosa kita supaya hidup kita benar dan kudus. Mungkin saudara di sini nggak berzina, berselingkuh dan sebagainya. Tapi kalau engkau tipu-tipu dikit, apa berkenan kepada Tuhan? Berbohong, tipu sana, tipu sini. Mereka pikir berbohong, tipu sana, tipu sini itu biasa. Kan itu dosa kecil. Di dalam Tuhan gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Amin? Gak ada dosa kecil abu-abu, dosa besar seperti sambo, itu hitam. Dosa tipu, berbohong, itu abu-abu, gak masalah. Kalau Tuhan bilang aku adalah kudus, maka kau harus kudus. Benar, hidup kudus. Gak ada tipu-tipu, gak ada bohong-bohong, gak ada. Dan mereka pikir
Kekristenan itu yang penting sudah nggak mabuk, nggak berselingkuh, nggak pesta pora, nggak apa lagi, nggak perdukunan. Mungkin itu dosa besar. Tapi mereka tidak pikir mulut mereka yang menipu sana sini. Hidup tidak jujur. Apa berkenan kepada Tuhan? Kalau Tuhan bilang, aku adalah kudus, hendaklah engkau kudus. Ada amin. Amin. Kerjakan keselamatan yang takut dan gentar kepada Tuhan seluruh aspek kehidupan kita. Kalau di kota mungkin ya, kalau kau cinta uang, cinta mobil 10 ganti-ganti. Kalau orang dunia mau ganti-ganti terserah deh. Rapi ya, artis ganti mobil 10 terserah. Kalau engkau lebih cinta mobil, lebih cinta istrimu, lebih cinta, Tuhan kan dikatakan di Keluaran 20, aku adalah Tuhan yang cemburu. Ada amin. Amin. Kalau aku adalah Tuhan yang cemburu, ketika engkau mencintai uang lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Engkau mencintai istri, suami lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Karena Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus tinggalkan suami, tinggalkan istri, tinggalkan sanak keluarga, ibu bapamu. Orang pikir, lo apa tuh maksudnya ya? Masa kita kok susah amat? Kok jadi Kristen tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan keluarga, tinggalkan mama, tinggalkan orang tua? Bukan itu. Kalau Tuhan adalah cemburu, jangan maksudnya artinya jangan menomorsatukan mereka. Gak harus nomorsatukan aku, karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Amin. Amin. Orang seberang mengartikan, kok tinggalkan istri, kok tinggalkan keluarga, kok Ya, tapi Biblia mengatakan suami istri harus bersatu satu daging mereka. Memang kalau suami istri itu harus satu daging, tinggal berdua dan punya anak satu keluarga, nggak ada pihak-pihak ketiga yang bercampur. Biasanya kalau udah pihak ketiga, ipar, saudara, mertua mau ikut campur. Apalagi kalau suami lebih cinta mama, istri dibiar-biarkan. Istri mau sengsara, mau kepahitan, mau kenapa-kenapa dibiar-biarkan. Lebih cinta kepada mama. Padahal Tuhan katakan di firman di Kejadian, engkau harus tinggalkan orang tuamu, jadikan satu dengan istrimu, menjadi satu daging kan Pak? Jadi arti firman Tuhan itu bukan hurufiah, ada arti rohaninya. Kau nggak boleh mencintai mereka lebih daripada aku. Itu adalah berhala. Jadi berhala bukan karena sembah patung. Kalau di Alkitab berhala-berhala ada yang memang zaman dulu mereka sembah patung, makanya patung lembu emas ya, patung lembu emas yang dibuat sama Harun. Harun juga hamba Tuhan yang nggak diurapi. Kalau hamba Tuhan yang diurapi, dia tidak akan terpengaruh dengan jemaat. Ada amin. Amin. Kalau AA, BB, Musa hanya sebentar 40 hari ke Gunung Sinai bertemu dengan Yesus, dengan Allah. Makanya orang bangsa Israel bilang, Musa panggil ayo kita bersama-sama ke atas gunung. Kalau kita sini ke Gunung Bantul ya. Musa ke Gunung Sinai. Bangsa Israel bilang, enggak. Musa, kau saja Musa. Kita nggak mau. Kenapa? Karena Allah adalah kudus. Allah itu api yang menghanguskan. Kalau orang yang seperti bangsa Israel yang Tuhan musnahkan semuanya, hanya yang hidup, Yosua dan Kaleb. Tuhan hajar mereka semuanya. Tuhan matikan mereka semuanya di padang gurun. Mereka takut bertemu dengan Tuhan. Tuhan memang api yang menghanguskan.
Itu sebabnya dia nggak bisa datang langsung. Itu sebabnya dia pakai anaknya Yesus menjadi manusia. Kalau Allah langsung dari surga ke bumi, habislah kita. Itu sebabnya dia utus Yesus menggantikan dia, padahal Yesus adalah Allah. Makanya saya katakan kemarin, Yesus bilang, aku anak Allah. Mereka hanya tahu Allah, bangsa Israel hanya tahu Allah. Kenapa kamu mengatakan anak Allah? Kalau anak Allah berarti mereka tahu bahwa itu adalah Allah. Engkau menghujat Allah. Jadi kekristenan jangan main-main. Jangan saudara pikir saudara datang ke gereja, yang penting sudah hadir ke gereja, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan Allah yang mengerjakan menurut kerelaannya. Kalau Allah mengerjakan menurut kerelaannya, apa kita mau bertobat sungguh-sungguh, kita paksa-paksa diri, harus begini, harus begitu, tambah ini, tambah itu, supaya kita benar, supaya kita kudus. Nggak perlu. Kau hanya mencari Tuhan, kau duduk manis di bawah kaki Tuhan seperti Maria mencari Tuhan di bawah kaki Yesus. Kau sungguh-sungguh dengan dia, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Kau fokus kepada dia, kau fokus pada dia, dia yang mengerjakan menurut kerelaannya. Tiba-tiba engkau doa puasa, engkau mentaati Tuhan, tiba-tiba kok aku dulu marah-marah, kenapa sekarang kok enggak ya? Karena engkau sudah selalu duduk manis di bawah kaki Tuhan, seperti Maria. Gak usah kamu bilang, aku harus jaga ya, aku harus hati-hati ya, aku harus apa ya, jangan sampai aku kesandung ya, jangan sampai aku berdoa minta kesabaran, ternyata malah tidak bisa menjadi sabar. Jadi kekristenan gak usah dipaksa-paksa. Kau duduk manis di bawah kaki Tuhan saja, baca firman, mengadakan dia dalam kehidupannya, nomor satukan dia, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Allah yang akan mengerjakan dengan kerelaan menurut kehendaknya. Kita gak usah paksa-paksa, aku harus sabar, harus sabar. Gak bisa, kau tidak bisa mengerjakan. Makanya ke-10 hukum Taurat itu kita gak bisa kerjakan semuanya. Semua ada 166 hukum Taurat yang harus begini, harus begitu, tambah ini, tambah itu. Ibadat Allah ketika berdosa harus membeli domba, kambing domba, menghapus segala dosa kita dengan darah anak domba, dipaksa-paksa. Kau nggak boleh berzina ya, kau nggak bisa. Makanya hukum Taurat kan Yesus sudah menggenapi semuanya. Ketika kita percaya Yesus melakukan semuanya untuk kita. Gak usah dengan harus begini, harus begitu, tambah ini, tambah itu. Benar nggak? Karena ketika kita percaya Yesus, anugerah itu kan dikasihkan cuma-cuma kan. Jadi Yesus sudah menggantikan disalib. Tapi hukum Taurat yang 10 perintah tetap dilakukan. Jangan berzina, jangan bercabul, jangan itu tetap. Tapi tidak dipaksa-paksa untuk memaksakan diri untuk mentaati, nggak bisa. Hanya anugerah Yesus saja yang membuat kita bisa mentaati Kristus, mentaati firman Tuhan. Amin. Menurut kerelaan. Mana saudara paksa-paksa bilang, Tuhan, aku berdoa supaya aku nggak sabar ya. Aku berdoa supaya aku berdoa puasa supaya nggak sabar, nggak pemarah. Malah tambah jadi. Engkau mengatakan, aku mau begini, aku paksakan diri, tambah engkau jadi kumat. Cari Tuhan saja. Makanya aku bilang, ketika engkau cari Tuhan, engkau duduk di bawah kaki Tuhan, minta hadirat Tuhan, maka terjadi barter. Makanya ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak hamba Tuhan tidak duduk di bawah kaki Tuhan, sehingga tidak bisa. Hanya orang-orang yang duduk di bawah kaki Tuhan yang mendapat hikmat-hikmat Kristus, terjadi barter,
kebijaksanaan, hikmat Allah, karakter Allah, semua turun atas kita ketika kita duduk mencari hadiratnya, bertanya sama dia. Otomatis karakternya, hikmatnya, kebijaksanaan, semuanya turun atas kita. Jadi tidak usah dipaksa-paksa bahwa aku harus begini ya, tapi kok aku marah lagi, aku harus sabar ya, kok aku kata-kata kotor lagi yang keluar. Dan engkau rajin berdoa, engkau baca firman, dan engkau duduk di bawah kaki Tuhan, engkau sendiri yang akan bingung. Loh, tadi suamiku, kalau dulu aku bisa maki-maki, bisa ngamuk, tapi ketika kita banyak duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, karakter semua karakter kejelekan kita semuanya diangkat sama Tuhan, dan Tuhan memberikan karakter yang baik kepada kita menurut kerelaannya. Jadi jangan memaksa-maksa untuk hidup kudus, hidup benar. Engkau cari Tuhan saja, engkau cari kerajaan Allah saja, duduk di bawah kaki Tuhan saja, otomatis karakternya Yesus turun atasmu. Ada amin? Gak perlu dipaksa-paksa. Halo? Amin. Banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen hanya datang rutinitas ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah duduk di bawah kaki Tuhan, tidak mau diproses. Ya itu saya katakan 15 tahun bergantung sama saya, akhirnya enggak. Kalau saya buat orang bergantung sama saya, Tuhan marah. Saya harus bawa orang-orang bergantung kepada Tuhan. Karena bergantung sama Tuhan itu ada proses. Bergantung sama Tuhan, engkau harus duduk di bawah kaki Tuhan. Dia nggak mau. Apa-apa tanya saya jawab. Apa-apa tanya saya jawab. Itu kan nggak diproses dong. Kalau engkau bertanya sendiri sama Tuhan, kau duduk di bawah kaki Tuhan sendiri bertanya, itu ada proses kesabaran, karaktermu, kedaginganmu yang tidak sabar. Kok lama ya? Kok enak? Kamu sodorkan selembaran doamu. Hamba Tuhan habis khotbah, kasih selembaran itu. Bu, tolong doakan ya usahaku, anakku, kambingku, dombaku. Terus kamu enak-enak. Hamba Tuhan hanya menyampaikan kebenaran firman. Masa kamu punya doa bergumulanmu, kamu kasih, ibu bantu doa ya. Kamu sodorkan selembaran kertas doamu. Dan ada juga orang kaya pikir mereka mungkin ada uang, kasih perpuluhan, kasih persembahan, dan mereka jauh daripada Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Kalau engkau seperti itu ya uang engkau saja masuk surga, dirimu tidak. Mereka pikir bahwa uang mereka kasih perpuluhan, kasih persembahan, bangun gereja, tapi mereka jauh daripada Tuhan. Mereka mau berzina, bercabut, yang penting uang datang ke gereja. Siapa bilang seperti itu? Tidak. Untuk masuk ke surga itu per pribadi. Enggak ada yang kau sogok Tuhan. Kalau saya berbicara di kota, tidak ada yang kau sogok Tuhan. Hidup kamu harus bertobat secara pribadi. Mencari Tuhan, datang ke gereja beribadah. Kalau engkau seperti itu, uangmu saja yang masuk surga, dirimu tidak. Padahal kekristenan kan pribadi. Kemarin saya ngomong kepada di ibadah Immanuel Jogja, ternyata mereka semua adalah orang-orang timur yang tidak mengalami Tuhan, tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Saya bertanya, sudah berjumpa dengan Tuhan? Enggak. Saya menceritakan latar belakang saya, akhirnya semuanya, makanya saya bilang kalau pelayanan saya itu nggak usah diatur-atur. Dan jangan menceritakan situasi keadaan jemaat, saya tidak mau. Ada pendeta di luar pulau, ibu jemaat kami, enggak, saya nggak mau dengar. Saya mau Tuhan bekerja sendiri dalam pelayanan saya. Dan akhirnya Tuhan bekerja dan nubuat keluar.
sesuai dengan jemaat. Kalau saya sudah dibilangin sama hamba Tuhan, buat apa saya berkhotbah? Tidak ada perintah hamba Tuhan yang disuruh-suruh harus begini, harus begitu. Enggak ada. Saya bilang agama itu diatur-atur. Saya tidak mau diatur. Saya mau diatur sama Tuhan. Ketika saya berkhotbah dan Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus akan bongkar semuanya. Semua pemuda di sana nggak pernah bertobat, nggak pernah berjumpa dengan Yesus. Saya tantang mereka terima Yesus. Engkau harus dilahirkan dari air firman Allah, dan Roh adalah Roh Kudus. Kita adalah kelahiran pertama dilahirkan oleh mama kita. Kelahiran roh kedua harus dilahirkan dari Roh Allah. Jadi jangan kita, saya banyak melihat juga hamba Tuhan yang mereka anggap bahwa kikir pun, di dalam Korintus mengatakan, kikir tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kalau engkau kikir, engkau tidak menabur, mana mungkin engkau diberkati. Firman kan bilang, engkau menabur dengan hati yang rela. Kikir pun tidak masuk kerajaan Allah. Seperti orang kaya, kikir, saya sudah melakukan semua 10 hukum Taurat. Apalagi Yesus, apalagi Tuhan. Yesus katakan yang satu saja engkau belum kerjakan, hanya satu lagi engkau belum kerjakan. Apa Tuhan? Apa Tuhan? Jualah seluruh hartamu dan berikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Dia nggak bisa lakukan itu karena hatinya di harta. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kenapa kok Tuhan bilang orang kikir nggak masuk surga? Nggak bisa memang. Karena pelayanan Yesus kan semua membutuhkan dana, membutuhkan uang. Dan kalau engkau kikir, mana bisa engkau diberkati? Kalau engkau tidak menabur, engkau tidak diberkati. Orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Kalau aku adalah kudus, apa yang tipu-tipu, yang bohong-bohong berkenan? Tidak. Jangan bilang dosa bohong itu abu-abu. Jangan bilang dosa bohong itu kecil. Kalau Tuhan kudus, dosa kecil, dosa besar sama di hadapan Tuhan. Jangan, apalagi sebagai orang Kristen, apalagi saya sebagai hambanya, harus jujur di hadapan Tuhan. Ada amin? Amin. Hari-hari ini aduh, banyak nabi palsu, banyak orang mualaf, banyak juga mutadin. Banyak juga. Sudah akhir zaman, Yesus sudah mau datang kembali. Apa kita mau jadi orang Kristen suam-suam kuku? Wahyu katakan ketika kau suam-suam kuku, aku muntahkan semuanya dari mulut. Harus berapi-api, harus ada roh yang di dalam kita itu, api yang menghidupkan. Makanya pelayanan saya berapi-api. Kalau saya lihat satu gereja yang tidak ada roh, tidak ada api, saya harus bernyanyi, saya harus menghadirkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menyiram dengan rohnya, sehingga hati-hati yang keras menjadi lembut. Amin. Amin. Nggak bisa, kita nggak bisa main-main. Akhir zaman Yesus sudah segera akan datang. Kita nggak bisa main-main dengan kekristenan kita. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 6, Pak Robert. 2 Korintus 6 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Gak bisa main-main sebagai orang Kristen. Kalau engkau kudus, kalau aku kudus, hendaklah engkau kudus juga. Siapa bilang orang Kristen gak bisa hidup benar, hidup kudus? Bisa. Kalau engkau terus diam
di hadirat Tuhan. Karakter Yesus semua diberikan kepadamu dan engkau mampu mengerjakan semuanya, bukan secara paksa, tapi menurut kerelaannya. Ketika engkau rajin dengan dia, duduk, dan ketika kita banyak duduk di kaki Tuhan, itu pelayanan kita penuh dengan urapan, penuh dengan kuasa, pekerjaan kita diberkati. Carilah dahulu saja Tuhan, itu saja, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pak Robert. 2 ayat 19 sampai 18. Sampai 17. 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah Dua Korintus Pak. 2 Korintus 6 ayat. Ya boleh aja mulai dari 14 nggak apa-apa. Saya bilang 16 tapi Pak Robert baca dari 14 nggak apa-apa. 14 sampai 18. Oke, nggak apa-apa. kita mulai dari 16. 14 aja udah, nggak apa-apa baca di 14. Lagi diulang. Saya ngomong 16 sampai 18 tapi nggak apa-apa. Saya ingin sedikit menjelaskan juga yang ini. Dari 14 atau 16? 14 sampai 18 Pak Robert. Iya, saya sebetulnya memang 16 sampai 18, tapi Pak Robert sudah membacakan ayat 14-nya. Oke lah, silakan mulai dari 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan Allah? Karena kita adalah baik dari Allah dan hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka dengan Tuhan. Dan janganlah menjamah apakah yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Hari-hari ini juga terjadi seperti ini. Ya puji Tuhan Pak Robert bacakan ini. Artinya saya harus membahas. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran, kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Akhir zaman. Demi pasangan. Padahal kan tidak seimbang. Kan Tuhan bilang gelap dan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Masa kita mau sama orang muslim? Masa kita mau sama orang seberang yang tidak seiman? Engkau menjual Yesus kedua kali. Engkau menyalibkan Yesus kedua kali. Kan Tuhan sudah bilang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Sekarang banyak orang seperti itu. Oh iya nggak apa-apa, nanti aku kan menikah, aku bisa tarik dia. Siapa bilang kau tarik dia? Setan lebih kuat. Kalau engkau penuh kuasa, penuh urapan seperti Bu Katrin, Tuhan lebih kuat.
kalau kau loyo, kau tidak duduk di kaki Tuhan, engkau tidak banyak memuji menyembah Tuhan, engkau tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, engkau mengikuti setan, engkau kedagingan, dikit-dikit marah, dikit-dikit nggak bisa, engkau nggak bisa kuat, kau pasti diseret. Kalau engkau bisa radikal karena kebenaran seperti Bu Catherine, tidak akan bisa terpengaruh dengan dunia, dengan setan apapun juga. Tapi kalau engkau tidak duduk, tidak tiap hari duduk di bawah Tuhan, di bawah kaki Tuhan, engkau tidak mungkin kuat. Siapa bilang engkau jemaat biasa, engkau tidak bayar harga, engkau tidak mau menanti Tuhan? Karena menanti Tuhan itu kan proses. Kau harus matikan daging, kau harus matikan kesombongan, kau harus bayar harga. Saya pelayan di pulau-pulau tuh banyak setan, kuasa gelap. Saya mau disantet, mau diapain, tidak bisa kena. Karena saya bayar harga. Hidupku ini, hatiku ini harus kosong. Hati kita memang harus kosong. Yang diisi hanya pribadi Yesus yang mengisi hatiku. Itu baru engkau bisa kuat. Dagingmu harus mati, baru engkau bisa kuat. Orang-orang di sana mau santet, ibu kecil, saya kan kecil. Kok khotbahnya begitu dahsyat ya? Orang rebah, angkat tangan, orang rebah, yang rebah naik ke surga. Saya juga nggak habis pikir, kok yang rebah naik ke surga? Mereka bersaksi baru ya, bayar harga seminggu 3 kali doa puasa. Mereka bersaksi kalau saya tahu, Bu, saya ini orang Chinese bilang pansy, stroke, mati sebelah badan. Pikirnya dia, habis ibu khotbah, saya mau suruh ibu doakan. Tapi ketika ibu habis khotbah, ibu sudah angkat tangan di atas, saya rebah. Jadi Tuhan yang bekerja langsung ya. Makanya saya katakan itu, Tuhan mengerjakan menurut kerelaannya, bukan saya. Saya ya relax saja. Yang penting saya sudah doa puasa, saya udah mati daging, saya udah ini. Tuhan, bibirku ini ambil alih. Hatiku nggak ada yang lain. Hatiku hanya Engkau. Jadi Yesus memenuhi hatiku. Kan kita punya titik hati yang kosong. Itu hanya boleh diisi oleh Yesus Kristus. Nggak bisa diisi dengan yang lain. Kita punya satu titik hati yang kosong. Itu hanya Yesus yang bisa isi. Nggak bisa loh kamu isi dengan uang, dengan pacar tidak seiman, nggak bisa. Hanya Yesus yang bisa mengisi hati kita yang kosong ini. Nggak ada yang lain bisa isi. Kalau isi banyak hamba Tuhan di sana yang kena santet. Ibu berani ibu di Kalimantan. Ibu berani ibu, berani. Karena saya sudah mati daging. Pelayan saya kan Roh Kudus yang bekerja. Tuhan yang ambil alih. Makanya saya nggak takut. Hamba Tuhan baru shalom, lidahnya udah perak, langsung rebah di Kalimantan. Itu kuasa gelapnya kuat. Mau ibu berangkat? Cuma berdua saja. Di Kalimantan di sini saya khotbah, di sebelah Brilian. Brilian itu maksudnya mereka pakai perdukunan untuk menyembuhkan orang-orang, menyembuhkan dengan kuasa gelap dengan itu. Jadi hamba Tuhan itu sedang berkhotbah, dia diperak, dia disihir, dimantra, artinya dia rebah, nggak bisa berkhotbah lagi. Saya berkhotbah di tempat itu, enggak terjadi kuasa gelap, nggak kena sama saya karena bayar harga. Gak boleh ada daging sedikit pun, gak boleh ada kesombongan sedikit pun. Ketika engkau sombong, ketika engkau daging, maka engkau pasti dikuasai setan. Pasti santet kena. Ada amin? Amin. Gak bisa. Makanya pelayan saya itu dahsyat luar biasa. Karena 1 minggu 3 kali saya doa puasa. Orang-orang bertobat. Saya bilang, kalau mau nantang orang, nantang saja, nggak usah ditahan-tahan, biar dia rebah. Banyak yang rebah, bisa hadap sini,
ditantang maju ke depan, badan mereka bisa keputar, kepala kebanting di sini, di beton. Saya bilang, aduh, ibu-ibu hamil. Aduh. Tapi saya bilang, kamu jatuh tuh sakit nggak? Enggak, kayak boslak. Orang luar pulau kan bilang boslak ya, kayak kasur, empuk. Saya udah lihat kepalanya mereka berbalik, masa hadap sini bisa muter, kepalanya bisa balik di sini, Pak. Enggak sakit tuh, kayak boslak. Saya udah dalam, aduh, ibu hamil lagi putar, aduh, enggak. Mereka maju ke depan, saya melihat ibu hamil maju ke depan, saya bilang, aduh Tuhan, kenapa dia maju? Itu mulai pikiran saya jalan, tapi enggak, saya bilang enggak, wes Roh Kudus andali. Ternyata mereka dirawat Tuhan, rebah semuanya. Ibu yang hamil jatuh di atas orang-orang yang jatuh. Jadi dia di atasnya mereka. Jadi dia nggak ke lantai, dia di atas mereka. Saya bilang, aduh ibu hamil. Tapi malah dia rebah di atasnya mereka. Jadi udah susun kayak ikan pindang. Itu Roh Kudus bekerjanya ya. Kalau engkau seperti itu, mana mungkin engkau bisa menarik orang yang di luar iman. Gara-gara cowok saja, gara-gara laki-laki saja engkau bisa rela meninggalkan imanmu. Oh nanti saya tarik, enggak, kamu yang ditarik. Engkau pikir engkau Kristen, setan lebih kuat. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan dan engkau tidak mati daging, setan lebih kuat. Engkau bilang, oh nanti saya doa puasa, enggak. Malah ketika menikah, stop ya, nggak boleh bekerja lagi. Kamu harus ikut aku. Namanya suami kan sudah berkuasa dong. Dia udah menguasai kamu. Yang awal-awal iya deh, nanti aku jadi Kristen nanti. Setelah menikah, enggak, jangan bekerja lagi. Kamu harus ikut aku, harus begini. Dan sudah, iman kita habis deh. Banyak terjadi seperti itu. Karena suami, karena uang, nggak bisa makan, ikutin ke sana. Mereka hanya awalnya saja, nggak mungkin mereka mau kasih makan kamu sampai kamu mati, nggak mungkin. Benar nggak Pak? Hanya awal saja kamu ditarik, dikasih makan kamu awalnya. Tapi setelah itu apa dia mau membiayai kamu sampai selama-lamanya sampai kamu mati? Nggak mungkin. Awal saja kamu ditarik, dikasih makan. Sudah itu kamu ditinggal. Akhir zaman, kita jangan main-main dengan kekristenan. Jangan salibkan Yesus kedua kali. Kalau kita sungguh mencari Dia, karena Tuhan bilang di firman-Nya, sangkal diri pikul salib, kehilangan nyawa, berkorban, itu proses hidup kita sebagai orang Kristen. Tapi ketika engkau bertahan, masa Tuhan meninggalkan umatnya sampai bertahun-tahun sampai mati? Kan nggak mungkin. Namanya hidup kan ada pasang surut kan, ada senang, ada duka cita. Seperti itu sebagai orang Kristen. Orang dunia pun ada gitu, ada senang, ada suka cita, ada dan sebagainya. Apa kita mau jadi seperti itu? Kalau kita sudah mengikuti di sana, apa kita bisa mendapatkan kerajaan surga? Halo? Ada kita waktu kemarin ke Tawangmangu, orang Kristen jadi Muslim, ikut mamanya orang Batak, menikah dengan Muslim, pakai kerudung, mamanya Batak Kristen, anaknya Kristen, tapi ikut mamanya pergi Tawangmangu udah pakai kerudung, jadi Muslim demi suami. Apa Kristen seperti itu? Terus dia datang ngapain? Kenapa Pak Robert?
refreshing ya. Saya sudah lupa Pak Robert ingat. Kesempatan retreat, kita kan mau terima yang rohani dong, seperti Pak Robert. Akhirnya dapat berkat nggak? Dapat mobil, jualan sayur. Ayo giat Pak Robert. Kalau memang kurang tenaga, panggil Pak Tung. Sudah saya telepon. Bantu, gotong royong. Itu berkat loh. Kita sungguh-sungguh datang, dapat berkat, dapat mobil, dapat modal. Waduh, itu luar biasa itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Yang semua ditambahkan tuh nggak usah cari-cari bonus. Ketika sungguh-sungguh cari Tuhan di retreat Kopeng, dapat mobil, dapat modal, dapat sayur. Ya ampun, datang ke Tawangmangu, sibuk dengan karaoke, sewa villa. Saya diajak memang. Saya sudah dibilang sama Ibu Tuti, bilang Ibu nanti ngisi 2 season yang malam. Yang season pertama ada hamba Tuhan. Season kedua Ibu. Nanti jam 10 Ibu isi malam. Saya bilang masa semalam itu jam 9 aja habis makan relax, santai sebentar, setengah jam udah kita mulai. Saya harus mempersiapkan diri saya dong. Jemaat yang datang juga harus mempersiapkan diri dong. Apa kamu datang karaoke sampai jam 3, habis makan jam 12 karaoke. Awal-awal datang sudah karaoke. Kita datang tiba jam berapa itu? Pagi. Terus karaoke, habis makan karaoke lagi, nggak ada istirahatnya. Padahal bilang mau ke pasar. Jam 2 Bu Tuti sudah ngomong, ayo, sudah cukup, jangan karaoke lagi. Sebetulnya kalau mereka dengar Bu Tuti, saya tidak akan menegur. Mereka nggak dengar, katanya mau ke Bu Tuti bilang katanya mau ke pasar. Ya sudah, stop karaoke, jangan lagi, sudah ke pasar, sudah siap. Apalagi hujan lagi waktu itu. Seharian di Tawangmangu tuh hujan dingin. Saya seperti di kulkas. Saya sudah mau persiapan jam 3, mau doa, mau baca firman, mau semuanya. Saya nggak bisa konsentrasi karena karaoke di bawah, saya di atas. Saya satu kamar dengan Bu Tuti. Saya mau doa nggak bisa jam 3. Bu Tuti kan tegur kan jam 2. Ngomong pelan. Saya juga nggak ngomong kasar, enggak. Jam 2, saya jam 3 turun. Ayo, stop deh karaoke. Semuanya mempersiapkan hati, yang mempersiapkan diri supaya nanti malam terima lawatan. Karena itu di WA listnya yang dikirim ke Bu Gembala. Terima lawatan, terima mujizat, terima kasih Allah. Kita harus, tapi hanya bilang terima-terima, tapi tidak dibilangin kalau kita mau terima semuanya itu, kita kan harus persiapkan diri dong. Apa kita mau? Apa Yesus, apa Tuhan, Roh Kudus itu picisan? Penginjilan itu bukan picisan. Firman Allah tidak picisan, mahal harganya. Kita harus bayar. Kalau engkau mau terima lawatan Roh Kudus, engkau mau terima mujizat, engkau mau terima segalanya, harus saudara juga mempersiapkan diri dong. Ada amin. Masa Bu Katrin sendiri yang mempersiapkan diri? Kau mau terima lawatan, mau terima mujizat, persiapkan diri. Masa saya mau mempersiapkan diri di atas, mau doa, mau baca firman, mau apa, nggak bisa konsentrasi, baru kalian pura-pura di bawah karaoke. Saya ngomong aja sudah jam 3, semuanya siap. Kalau saya sih nggak, sudah mikir ke pasar, itu urusan mereka. Saya kan sebagai hamba Tuhan, saya memikirkan kan yang rohani, tidak memikirkan jasmani, fisik. Mau makan mau enggak, terserah. Ayo, sudah stop. Aduh, besar sekali loh suara saya, mau doa, mau persiapan ini untuk nanti malam di lawat Tuhan, supaya
mujizat terjadi, kalian juga harus mempersiapkan diri dong, supaya terima lawatan, terima mujizat, terima kasih dan sebagainya. Saya ngomong seperti itu, yang akhirnya mereka memang agak berhenti dengar saya ngomong. Kalau Bu Tuti mungkin lebih lembut suaranya, kalau saya seorang penginjil lebih bukan keras, tegas. Udah, dia naik ke atas, yang pimpinannya. Dia bawa ibu-ibu naik ke atas. Saya udah mau doa kan, musik udah diam karena saya sudah tegur. Langsung ke atas, ibu, kami semua yang di bawah tersinggung. Kalau kalian, saya kan bilang harus siapkan hati. Misalnya kalian nggak siapkan hati, padahal list kalian yang WA ke ibu gembala, lawatan, terima mujizat, terima apa. Dan kalau kalian tidak mempersiapkan hati dan kalian tidak dilawat, kalian tidak diberkati, nanti hamba Tuhan yang disalahkan dong. Padahal untuk menerima semuanya itu jemaat pun harus siapkan hati kan? Benar nggak ibu-ibu? Harus persiapkan hati bersama dong. Jemaat persiapkan hati. Yang menyampaikan firman juga harus mempersiapkan. Kan Ibrani 12 ayat Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ketika dia khotbah ke sana, saya juga kena dong. Maaf Bu, ini apa ya, seperti curhat gitu. Hah? Ibu itu seperti curhat dengan kita. Padahal itu kita kok kita punya firman Tuhan. Jadi jangan ngomongin orang terus. Enggak, saya bersaksi. Saya bersaksi ini. Ya, kita harus mempersiapkan diri semuanya. Saya bersaksi apa yang terjadi. Jadi akhirnya mereka merasa tersinggung. Ya sudah, mereka menolak. Padahal yang pemimpinnya aja yang tersinggung. Yang semua di bawah tidak tersinggung. Makanya kalau firman disampaikan kita sudah tersinggung, maka kita tidak bisa akan dijamah hati kita. Saya tidak menceritakan kejelekan, tapi saya bersaksi. Firman itu harus dua pihak. Saya mempersiapkan hati, jemaat pun harus mempersiapkan hati supaya sama-sama menerima firman Tuhan. Amin. Amin. Sudah. Akhirnya dia tidak terima, ya sudah. Saya sudah mempersiapkan diri. Tapi karena dia tersinggung, menolak. Buat apa saya memberikan kepada mutiara di mulut babi? Akhirnya saya tidak memberikan karena dia udah tersinggung. Padahal hanya satu orang tersinggung, dia bilang semuanya tersinggung. Semua saya turun ke bawah, ibu-ibu malah minta nomor WA saya. Akhirnya memang saya tidak mengisi karena dia bilang ini, kita datang khusus refreshing. Oh, jadi retreat ini khusus refreshing, bukan yang rohani. Ternyata baru ketahuan, kebongkar bahwa kita khusus datang refreshing. Terus buat apa kau bawa ibu-ibu dan kau undang hamba Tuhan yang sesi pertama? Dan saya dibilang, saya tidak mengundang Ibu Tuti yang mengundang ibu. Dan kalau saya sudah dibilangin seperti itu, apa saya mau mengisi firman? Akhirnya Bu Tuti bilang, khotbah pertama, sesi pertama juga nggak mengalami apa-apa. Padahal mereka udah menunggu ya sesi kedua, tapi saya udah dibilangin, saya tersinggung, saya tidak mengundang ibu. Ya sudah, kalau saya tidak diundang, buat apa saya udah persiapkan diri? Sekalipun saya mempersiapkan diri, saya tidak mau kasih firman di mulut babi. Firman itu seperti mutiara berlian yang mahal harganya. Amin. Coba ibu siapa? Saya bersaksi. Kalau engkau bawa orang-orang ibu-ibu ke retreat, engkau harus mau terima yang rohani seperti Pak Robert dong. Bisa ngomong, saya tersinggung, kami kesini refreshing. Saya pulang cerita sama Pak Tuh. Kalau saya tahu refreshing, saya tidak suruh ibu
itu gembala pergi. Kita kan mau terima yang rohani, betul? Retreat. Iya benar Bu. Karena ada dua pilihan. Ya. Mungkin juga bisa refreshing dengan jasmani, Ah. refreshing dengan rohani. Ya. Tapi kalau kita bertele-tele itu nggak ada malahan itu, nggak masuk semuanya. Ya, makanya saya bersaksi ini, kita harus mempersiapkan hati semuanya supaya firman itu masuk. Nggak bisa hanya sepihak. Ketika engkau mau mendengarkan firman, engkau juga harus persiapkan hati. Amin. 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 Supaya kita benar-benar mendapat firman Tuhan yang benar-benar mengubah hati kita. Jadi katakan di sini, apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Jadi harusnya memang kita harus yang rohani dulu. Setelah rohani dipuaskan, kita mau refreshing, kita mau jasmani, mau jalan, silakan. Pak Tum bilang, yang hari Minggu ya, mungkin hari Minggu ya, ayo kita pergi pagi. Saya bilang enggak, karena saya ada kita pergi siang atau apa ya, pokoknya kalau ada pelayanan saya nggak mau refreshing. Makanya kemarin kosong kan kita refreshing ya. Jadi refreshing nggak bisa dicampur baurkan dengan rohani, maka akan semuanya buyar. Jadi dikatakan apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Jadi kita adalah baik Allah menurut firman Allah, bukan menurut kedanian kita, kan? Benar nggak? Betul. Kita menurut firman, menurut Allah. Menurut firman Allah, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ada amin? Amin. Ya. Aku akan menjadi umatku. Yesus bilang aku akan menjadi Allah dan engkau menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau memang kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup benar. Tuhan bilang kalau kamu harus pisahkan diri dari yang najis. Karena aku adalah kudus, kau harus pisahkan diri dari yang najis. Kau tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang najis. Kau tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang membuat engkau jatuh dalam dosa. Tapi kalau orang Kristen, kita bergaul dengan orang Kristen yang membawa kita kepada Tuhan, menguatkan rohani kita. Kalau kita bergaul dengan orang Kristen, tapi orang Kristen yang tidak bertobat dan menjatuhkan iman kita, Tuhan bilang pergi dari mereka, dari najis. Bisa juga orang dunia najis, dan bisa orang Kristen najis juga. Orang Kristen yang tidak bertobat, mereka hidup dalam kedagingan, mereka hidup dalam dosa. Tuhan bilang keluar dari kumpulan mereka. Amin. Amin. Keluar dari mereka dan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena orang Kristen juga banyak berbuat dosa. Jadi bukan hanya orang luar yang najis, orang Kristen pun banyak yang najis. Kalau mereka menguatkan engkau, silakan engkau bergaul dengan mereka. Tapi engkau menjatuhkan engkau keluar dari perkumpulan mereka. Ada amin? Amin. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Allah kuasa melakukan segala perkara. Halo, amin. Tuhan kasih engkau. Dia ciptakan
Biar imannya mereka tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Tidak terpengaruh dengan situasi dunia yang jahat ini. Sedang mempengaruhi orang-orang Kristen yang lemah. Sampai mereka rela, gara-gara perut saja mereka rela untuk berseberang. Tapi hari ini aku berdoa untuk umatmu di tempat ini, supaya mereka sungguh-sungguh teguh di dalam Engkau. Iman mereka teguh di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau. Mereka berakar kuat di dalam Engkau. Mereka tidak terpengaruh dengan dunia. Mereka tidak terpengaruh dengan setan begitu kuat menarik mereka. Sehingga gara-gara perut saja mereka bisa menyalibkan Yesus kedua kali. Hamba mau menyerahkan mereka kepada Tuhan. Teguhkan iman mereka. Teguhkan iman mereka. Kuatkan mereka. Kuatkan mereka. Sehingga mereka terus berakar di dalam Kristus. Mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang dunia. Kuatkan iman orang-orang gereja jemaat Bantul di sini. Menyerahkan mereka kepadamu Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berharap kepadamu. Mereka sungguh mengadakan Engkau di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan yang jahat, yang tidak menghancurkan hidup mereka, yang membuat mereka akan masuk ke neraka, tidak masuk lagi kerajaan surga. Teguhkan iman mereka semua, supaya kami yang hadir semua di sini masuk kerajaan Allah. Tuhan mengasihi jemaat di tempat ini. Tuhan menegur dengan keras karena Dia mengajar anak yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan. Memberkati jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.